Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih kita di channel Tamlika. Nah, pada episode kali ini nih ada channel sudah 3 juta view di channelnya dan subscribernya juga sudah lumayan banyak, sudah 23.000 kalau nggak salah subscribernya, tapi ditolak monetisasi. Nah, ini yang mau kita coba lihat apa nih yang bisa kita kasih nih solusinya untuk sobat kita ini. Sobatnya itu mana? Ini di atas komentarnya. Kita baca bareng-bareng dah komentarnya. Dari Ulas Sahrani Channel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore nih Bang. Oke, sore. Mohon petunjuknya hari ini nih saya pengajuan ulang Bang. Oke, pengajuan ulang. Sudah 2 kali bulan kemarin ditolak. Sudah 2 kali ditolak bulan kemarin katanya. Semua konten saya ori bang. Ini katanya semua kontennya ori, tapi ditolak. Mohon petunjuknya dan silahkan ditinjau channelnya. Silahkan ditinjau channel saya bang. Mohon segera ya bang. Waduh, dia butuh kepepet katanya nih. Soalnya mau daftar lagi. Dia sudah mau daftar lagi nih. Oke dah, kita coba lihat bagaimana tuh channelnya. Untuk kawan-kawan semua, langsung berkomen di kolom komentar. Langsung komen di kolom komentar apa kendala yang dihadapi. Nanti mana tahu kawan-kawan kendalanya langsung dijawab dalam bentuk video di channel Tamlika tentunya. Pencet subscribe dulu dah. Nah, oke. Kita lihat mana nih komennya sobat kita, Ulah Syahrani Channel. Kita cari di sini. Nah, ini nih. 2 hari yang lalu, mana channelnya? Ulah Sahrani Channel. Nah, tapi ini channelnya sebenarnya masih kurang informasinya. Tidak menyatakan masalah hak cipta atau bagaimana. Tapi tidak apa-apa, langsung kita lihat tentangnya. Channelnya itu 3 juta view. Jadi sudah 3 juta view pada channelnya. Sudah lumayan banyak. Katanya nih bergabung dari 8 Mei. Kalau menurut data YouTube-nya, ini berarti baru 1 tahun lebih. Jumlah video pada channelnya sudah ada 134 video dengan 23.9 ribu subscriber. Jadi sudah mau 24.000 subscriber. Langsung kita lihat di bagian videonya ketika kita mau review. Nah, di sini nih. Baru kita buka, ini channelnya musik. Agak sulit memang sebenarnya. Sebenarnya harus ngasih info apakah konten-kontennya ini kena klaim hak cipta atau tidak. Itu butuh diselesaikan dulu sebenarnya. Nah, tapi tidak apa-apa, kita lihat dari yang terpopuler pada channelnya. Langsung urutkan dari yang terpopuler. Loh, kenapa kak? Ini kenapa harus dari yang paling populer? Nah, begini, untuk review monetisasi itu, walaupun bukan kita nih yang nge-review, bukan saya yang nge-review untuk monetisasi, bukan. Nah, tapi sudah diutarakan ketika sebuah channel mau direview monetisasi, reviewer monetisasi akan pertama melihat dulu mana-mana konten yang memberi paling banyak jam tayang pada channelnya. Oleh sebab itu, cara paling gampang untuk melihat yang mana konten yang paling banyak memberi jam tayang ialah dengan mengurutkan dari yang paling populer. Kayak begini, ini 1 juta view, otomatis ya paling-paling yang ini yang paling banyak memberi jam tayang, yang ini 500.000 view. Paling-paling ini yang dua ini yang paling banyak memberi jam tayang. Setelah itu baru kita lihat bagaimana konten-konten terbaru pada channelnya. Kurang lebih kayak begitu sebenarnya simpelnya. Kita langsung lihat konten pertama nih, 1,7 juta kali ditonton. Sudah 1 tahun umur konten ini. Nah, tapi konten musik begini kan diputar terus, jadi terus-menerus memberi jam tayang. Ketika kita buka kontennya, kita lihat bagaimana ini bentuk kontennya. Nah, diawali dengan intro. Intro enggak masalah, berulang-ulang intro yang sama terus-menerus enggak masalah. Kawan-kawan bisa lihat di channel Tamlika intronya itu terus. Bahkan sekarang enggak ada intro. Karena saya malas mengedit, langsung saja model kayak begini. Nah, kita lihat. Nah, ini konten kayak begini yang langsung merekam video klip. Video klip ini dianggapnya. Ini langsung bisa saja dianggap video yang digunakan ulang. Nah, apalagi ini musik. Kita coba lihat deskripsinya.
1,7 juta kali ditonton. Judul Idi Utajeng, ciptaan Haji Anca Mahendra. Dipopulerkan oleh siapa? Nah, ini di sini ada lagu ini sudah mendapat izin resmi dari songwriter, sudah mendapat izin resmi katanya. Jadi kalau konten ini kena hak cipta itu harus diselesaikan dengan pemilik izin tersebut. Tinggal ngecek saja di YouTube studionya, lalu habis itu cek YouTube studionya. Lalu habis itu apa yang dilakukan di bagian yang tertulis di samping konten kita nih ada klaim hak cipta. Itu harus diselesaikan, diklik itu bagian konten yang terkena klaim hak cipta, diklik nanti muncul menunya. Nah, ajukan banding bisa nanti berupa teks, masukkan surat ini izin resminya itu diketik ulang surat yang berupa teks tersebut karena tidak bisa melampirkan file, atau bisa minta ke yang memiliki hak cipta tersebut di email untuk mencabut hak ciptanya, bisa kayak begitu. Yang menjadi persoalan nih, ini kan ada dia kasih link musik aslinya. Nah, itu informasi yang kurang diperoleh sebenarnya. Apakah link musik aslinya ini, apakah konten tadi itu kena klaim hak cipta atau tidak, atau bagaimana, itu harus diselesaikan. Nah, dan apakah terkait dengan channel ini harus diselesaikan juga dengan channel ini. Nah, kurang lebih begitu. Karena kan ini 2 juta kali ditonton, JN Production. Ini channel lain, channel besar yang dia kata nih tadi ini yang pegang hak ciptanya. Jadi harus koordinasi sama yang pegang hak ciptanya, itu bisa. Kita lihat, oh ini musiknya dibawakan sudah terlisensi. Nah, jadi minta supaya hak ciptanya diselesaikan dulu. Karena percuma juga berulang-ulang mengajukan monetisasi tanpa melakukan perubahan, hasilnya sama juga, berulang-ulang sama nanti hasilnya. Nah, itu langkah pertamanya. Terus langkah selanjutnya kan ada 2 konten. Bayangkan kalau ada 100 konten tadi itu berapa ratus konten nih. Ada 100 lebih konten kayaknya di channel ini, 134. Itu harus beres semua itu, jadi cukup panjang. Jangan langsung mengulang-ulang mengulang-ulang ajukan monetisasi, perbaiki dulu. Nah, ini juga dia ndak berini apa alasan ditolak monetisasinya, ndak ada kan. Nah, jadi dan informasinya kurang. Salah satu solusi lainnya nih untuk sobat kita nih, kan sambil ngurus yang hak ciptanya, bikin video banding yang menunjukkan apa nih Kak video bandingnya. Nah, jadi ini saya lihat konten terbarunya, kita lihat konten terbarunya itu 4 hari yang lalu, 7 hari yang lalu. Nah, masih aktif membuat konten. Ini butuh buat lagi konten lanjut lagi buat konten 1 sampai 10 konten. Pada saat membuat 1 sampai 10 konten tersebut, usahakan nih ini didokumentasikan prosesnya. Mana pulpen saya di sini? Udah hilang lagi pulpen saya. Ada. Oke. Kita coba cari. Nah, ini. Nah, jadi ini 1 sampai 10 video ini butuh didokumentasikan. Apa yang butuh didokumentasikan? Proses pembuatan 1 sampai video barunya nanti ini. Kenapa harus didokumentasikan? Karena ini sudah saya siapkan di sebelah sini. Nah, ini kawan-kawan tinggal buka di via ini browsernya. Apa yang mau saya tunjukkan ke kawan-kawan ialah ini nih. Wah, ini keyboardnya macet nih. Untuk kawan-kawan semua, sekedar informasi ini, karena kemarin ada yang ngomen tanya bagaimana nih cara buat video kayak begini. Nah, nanti saya buatkan videonya juga mungkin. Banding monetisasi. Kawan-kawan cukup tulis ini saja, banding monetisasi di Google. Nah, ini saya buatkan videonya juga mungkin. Banding monetisasi. Kawan-kawan cukup tulis ini saja, banding monetisasi. Kawan-kawan cukup tulis ini saja, banding monetisasi di Google. Nah, ini saya buatkan videonya juga mungkin. Banding monetisasi. Kawan-kawan cukup tulis ini saja, banding monetisasi di Google.
Lalu yang mana yang harus dibuka? Itu jangan sampai salah buka. Buka yang ini support Google, harus yang ini yang dibuka. Banding. Jadi ndak usah buka yang lain-lain, cukup buka yang resmi. Oke. Buka yang resmi dari Google, mengajukan banding atas channel monetisasi. Di tab monetisasi di channel sobat kita tadi ini, sobat ulah, itu kan ada banding monetisasi pakai video. Walaupun harus selesaikan dulu tuh hak ciptanya. Sambil buat ini juga. Ada di sini video harus ingat baik-baik, video banding itu harus sesuai dengan kemauan YouTube, bukan sesuai dengan apa yang kita anggap benar. Oke, kawan-kawan semua ingat baik-baik, video banding itu harus sesuai kemauannya siapa? YouTube. YouTube, bukan berdasarkan apa yang kita anggap benar. Walaupun kita anggap benar, tidak sesuai dengan yang dimau YouTube, salah juga jadinya. Oke. Yang pertama, video banding itu harus tidak pakai apapun di bagian deskripsi. Kurang dari 5 menit, bagus bagaimanapun. Kalau lebih dari 5 menit selesai, itu sudah itu barang tidak publik. Ingat, video banding tidak publik, jadi kita bebas bicara karena yang nonton itu hanya kita saja dengan yang nge-review, aman. Di-upload ke channel yang Anda ajukan bandingnya, upload di channel sini, channel Ulla Sahrani. Lalu habis itu dinarasikan dalam bahasa Inggris. Ingat baik-baik, narasikan dalam bahasa Inggris. Walaupun di sini ditulis boleh pakai subtitle, jangan pakai bahasa selain bahasa Inggris. Ingat, jangan pakai subtitle, pakai bahasa Inggris. Buat saja dulu skripnya, gampang buat saja pakai Google Translate, langsung selesai lagi. Nggak repot sekarang ada Google Translate, aman, mantep. Kalau sudah dihafal yang ini, lanjutkan ke apa yang harus ada di dalam videonya. Ingat, yang harus ada di dalam videonya bukan apa yang kita anggap benar, bukan apa yang kita dengar benar, bukan, tapi apa yang YouTube mau. Itu yang harus kita ingat. Bukan apa yang kita anggap benar, bukan apa yang orang lain bilang benar, bukan, tapi apa yang YouTube mau. Itu. Karena kita kan mau ngajuin monetisasi ke YouTube. Jadi bukan kata orang, tapi apa nih kata YouTube. Nah, ini. YouTube mau memahami caranya sobat Ula ini membuat konten. Nah, makanya saya bilang siapkan video dokumentasinya. Melihat proses di balik layar, dokumentasi pembuatan videonya yang tadi. Di balik layar dari pembuatan konten tersebut, video Anda harus YouTube tulis nih di sini, video Anda harus. Artinya harus sesuai keinginannya dia, harus sesuai keinginannya YouTube. Jangan sampai salah arah, salah asuhan lagi. Pertama nih, mencantumkan URL channel dalam 30 detik pertama video. Oke, bagaimana supaya kita tunjukkan nih link video kita di sini, kita tunjukkan. This is my channel, Ulla Sahrani channel. Itu. Terus habis itu kawan-kawan harus sudah mengerti kebijakan program AdSense. Ini tinggal diklik lalu dibaca-baca. Memfokuskan pembahasan ke channel secara keseluruhan, bukan hanya ke video yang mematuhi pedoman kami. Jadi bahas nih kenapa channelnya itu sudah sesuai pedoman. Ya, buatkan saja bahasa Inggris. Lalu yang paling penting itu memberikan contoh visual terkait cara Anda membuat konten. Jika memungkinkan, cobalah menghubungkan antara apa yang Anda tunjukkan di video banding dengan yang ada di channel Anda. Buka channelnya, tunjukkan konten yang ini, begini cara saya edit. Makanya butuh tuh dokumentasi yang tadi saya bilang. Ada satu lagi nih, HP di sini ngerekam kita ngedit. Begitu. Atau ada handphone satu lagi nih kita ngerekam konten yang video-videonya tadi tuh. Terus habis itu ini disebutkan menunjukkan diri Anda dalam video, menunjukkan diri kita pada saat ngebuat konten tuh.
Menunjukkan cara merekam konten, menunjukkan cara mengedit konten. Ini yang harus ada di dalam video yang hanya boleh 5 menit, maksimal 5 menit. Harus diingat baik-baik. Setelah video banding siap, tinggal sobat ulat tadi upload. Nah, jadi untuk kawan-kawan semua harus diingat baik-baik tuh, video banding itu bukan sesuai kemauan kita, bukan, tapi sesuai kemauannya YouTube. Ingat, yang kita buat harus sesuai apa yang YouTube mau, bukan apa yang kita anggap benar, bukan apa yang YouTube anggap benar. Oke semuanya, nanti link bagaimana membuat bandingnya itu mungkin saya sertakan di kolom komentar, atau kalau saya lupa langsung komen saja untuk linknya. Oke, durasinya sudah meledak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.